Lu sadar gak sih cuy, di hidup kita tuh dan di lingkungan kita nih orang-orang punya karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan gue sama lu aja bisa jadi punya karakter yang berseberangan. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan itu merupakan suatu hal yang gak bisa kita hindari. Ditambah kita tuh tinggal di negara yang terdiri dari berbagai ras, suku, sampai agama yang beda-beda. Mulai tentang seputar perpolitikan bangsa sampai pandangan tentang suatu hal. Ya karena itu, kita perlu menjadi orang yang open-minded, yang bisa melihat hal dari berbagai sudut pandang. Kenapa sih kok orang-orang bisa punya sudut pandang yang beda-beda? Sehingga tiba pada konklusi atau kesimpulan atas suatu problem juga beda-beda. Karena pada dasarnya nih cuy, setiap orang tuh punya persepsi yang berbeda-beda ketika melihat suatu hal atau masalah. Kenapa? Karena mereka menerima stimulus atau perangsang atas informasi juga beda-beda tiap harinya. Alhasil dari stimulus itu menghasilkan sudut pandang terhadap suatu hal juga beda-beda. Lo pernah gak sih ngelihat orang yang kalau lagi diskusi ngerasa paling benar sendiri? Kayak kalau punya pendapat gitu yang beda pasti mereka marah. Dan yang pasti orang kayak gini tuh ngomongnya minta ampun buat mempertahankan pendapatnya ataupun argumennya sendiri. Hal tersebut tuh merupakan suatu sikap untuk menolak pandangan lain selain pendapatnya. Ingat, menolak ya, dengan tegas menolak. Apa yang ada di pikiran lo pas denger kata atau istilah open-minded? Orang yang pintarkah? Orang yang bijaksanakah? Atau orang yang berpikiran terbuka? Open-minded tuh sederhananya itu merupakan suatu sikap toleran terhadap pendapat orang lain. Lewat apa? Lewat lo mempertimbangkan sudut pandang lain saat lo ngelihat suatu hal tanpa menjudge pandangan mereka, bahkan menolaknya yang beda sama lo. Menjadi pribadi yang open-minded itu bukan berarti lo harus setuju sama pendapat orang lain. Dengan menghargai dan mempertimbangkan pendapat mereka aja, lo udah cukup open-minded. Karena perbedaan merupakan suatu hal yang wajar, seperti yang udah gue jelasin di bagian awal. Banyak orang yang ngaku dia udah cukup open-minded, padahal mereka sendiri belum paham apa maksudnya istilah tersebut. Ciri pertama, mereka nggak butuh pengakuan kalau lo open-minded. Kenapa? Karena sejatinya orang yang punya sifat itu selalu pengen terus belajar dalam hidupnya. Dan nggak ada kata cukup bagi mereka buat belajar suatu hal. Selain itu nggak penting buat mereka apakah orang tahu kalau mereka open-minded atau enggak. Nah, hal ini berlawanan sama orang yang butuh pengakuan tersebut. Mereka tuh mungkin ngerasa udah cukup open-minded saat berdiskusi sama orang lain atau ngobrol atau apapun itu. Padahal sejatinya dia cuma butuh pengakuan akan hal tersebut. Nah, dari ciri pertama ini udah sedikit ada gambaran kan ya, mana yang beneran open-minded, mana yang sekedar ngaku-ngaku gitu aja. Ciri kedua, mereka nggak langsung menyimpulkan sesuatu. Orang yang open-minded itu umumnya mencoba melihat sesuatu dari berbagai sisi. Dalam prosesnya mereka mencoba mengumpulkan fakta banyak-banyaknya, sampai mereka akhirnya menyimpulkan sesuatu dari fakta-fakta itu. Di dalam melihat sesuatu pun tentu mereka bakal mencoba buat mempertimbangkan pendapat dari orang lain. Mereka juga nggak langsung judge pendapat orang lain, karena mereka sadar bahwa tiap orang tuh punya dasar pemikirannya masing-masing. Ciri ketiga, mereka bersikap sewajarnya aja terhadap suatu hal atau perbedaan. Maksudnya orang yang open-minded biasanya bersikap nggak terlalu menyukai serta membenci suatu hal, nggak full gitu loh. Mereka percaya bahwa dalam sesuatu itu pasti ada baik buruknya, jadi mereka lebih bersikap ya wajar-wajar aja dalam melihat sesuatu atau suatu perbedaan. Misalnya lo mungkin mengidolakan boyband asal Wonogiri misalnya. Dari mata lo mungkin mereka terlihat sempurna karena suaranya yang sangat indah. Dan tetapi belakangan ada kabar bahwa boyband tersebut terseret kasus narkoba. Kalau udah jadi kayak gitu, artinya lo perlu sadar bahwa nggak ada satu orang pun yang benar-benar sempurna. Nggak terkecuali boyband kesayangan lo itu.
Ciri yang keempat, mereka sadar bahwa nggak ada hal yang nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Ditambah mereka merasa bahwa ilmu yang mereka miliki bagaikan sebutir pasir di padang pasir. Alias masih banyak hal yang lain yang mungkin mereka belum kuasai atau ketahui. Yang terakhir atau yang kelima, mereka penasaran sama pendapat orang lain. Biasanya tipe-tipe yang ngulik gitu. Biasanya orang yang open-minded selalu kepo lewat nanyain pendapat orang lain tentang suatu hal, alasan, tujuan, mungkin hal lain. Kenapa? Karena mereka ingin terus belajar lebih tentang suatu hal dalam hidup mereka, apalagi yang beda. Bisa belajar lewat pengalaman pribadi sampai lewat orang lain. Contohnya pas lagi nongkrong nih sama teman-teman, lo sering nanyain opini mereka tentang debat pilpres misalnya. Lo penasaran sebenarnya apa sih pendapat mereka tentang jawaban antara paslon A atau si paslon B atau paslon C dan lain-lain. Lo pengen memperluas pandangan lo, perspektif lo tentang kedua atau ketiga atau keempat capres tersebut. Dengan begitu lo termasuk ciri open-minded yang kelima ini. Karena banyak hal yang bisa lo gali tentang suatu hal. Bisa lewat Google contohnya, portal berita, sampai blog, serta video mungkin. Ada beberapa manfaat ketika lo menjadi orang yang open-minded. Di antaranya, lo bisa mendapatkan hal-hal baru dalam hidup. Lewat sikap open-minded itu lo bisa belajar tentang sesuatu yang mungkin belum lo ketahui sebelumnya. Lewat cerita serta pengalaman yang lo dapat dari orang lain misalnya, lo bisa mendapatkan inspirasi atau insight dari apa yang mereka katakan atau apa yang mereka ketahui, yang membantu lo buat nemuin apa yang sebenarnya lo cari dalam hidup ini. Misalnya lo lagi pengen ngebangun bisnis, lo bisa coba ngobrol sama orang yang pernah ngejalanin bisnis tersebut. Seperti gimana awalnya dia ngebangun sampai ngejalanin bisnisnya. Harapannya ya lo bisa mendapatkan ilmu buat ngebangun suatu jaringan bisnis. Yang kedua, lo bisa belajar buat lebih baik ke depannya. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena dengan sikap open-minded, lo bisa belajar dari kesalahan yang lo punya. Di sini lo juga bisa sadar bahwa nggak ada orang yang sempurna. Semua orang pasti nggak luput dari yang namanya kesalahan. Misalnya dengan sikap ini lo bisa belajar dari kesalahan males-malesan lo pas kuliah mungkin, atau pas sekolah. Tapi sarannya lo harus jujur dan mengakui kesalahan lo. Dengan gitu lo bisa mulai refleksi diri apa aja yang bisa lo tingkatkan ke depannya atau perbaiki ke depannya. Yang ketiga, lo bisa jadi pribadi yang lebih optimis. Apa hubungannya? Lewat sikap open-minded, lo bisa belajar bahwa semua hal nggak ada yang nggak mungkin selama lo melakukan yang terbaik, bukan yang terbalik. Percaya deh, semua hal itu bisa lo capai asal lo betul-betul serius ngelakuinnya. Contohnya apa? Misalnya lo besok mau ujian nih, lo ngerasa udah nyiapin apa yang terbaik. Dengan sikap open-minded lo bakal jadi pribadi yang optimis buat dapetin nilai yang bagus pas ujian. Karena semua hal nggak ada yang nggak mungkin kan. Buat menjadi pribadi yang betul-betul berpikiran terbuka itu tentu prosesnya juga nggak sebentar ya. Dalam prosesnya mungkin lo bakal ngerasa nggak nyaman karena harus menerima berbagai kenyataan atau pendapat orang lain yang nggak mungkin sesuai dengan keinginan lo. Sebenarnya ada beberapa tips buat lo mengasah kemampuan open-minded lo, antara lain ya kayak jadi open-minded dengan konfirmasi apa yang lo ketahui. Jadi hal ini tuh penting buat lo lakuin. Kenapa? Karena biar informasi yang lo udah dapetin nggak salah alias hoax. Lo bisa coba konfirmasi kebenaran info yang lo dapet lewat tanya sama orang lain, sampai cek di berbagai portal berita mungkin. Misalnya lo baru dapet info kalau ngerokok tuh bisa bikin lo lebih sehat mungkin. Nah, lo jangan langsung ngerokok habis itu. Lo bisa tanya ke temen lo mungkin atau ahli kesehatan, dokter, apakah benar kalau ngerokok itu bisa bikin lo tambah sehat atau bugar. Dengan begitu lo bisa memperluas pandangan lo terhadap rokok itu sendiri. Kedua, tanyakan beberapa hal dalam diri lo. Lo boleh merasa yakin sama hal yang lo ketahui, tapi ingat bahwa masih banyak hal yang mungkin lo belum ketahui atau kuasai.
Karena itu lo perlu tanyain beberapa pertanyaan pas lo tahu sesuatu, seperti seberapa jauh lo tahu tentang topik yang mengganjal dalam diri lo, atau seberapa bisa dipercaya sumbernya, apa lo udah mempertimbangkan pendapat lainnya atau belum, atau apa ada hal lain yang mempengaruhi pikiran lo. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh berguna banget buat memperdalam keyakinan lo atas sesuatu hal yang lo ketahui. Jadi kalau misalnya lo masih belum yakin, ya lo bisa konfirmasi lagi kayak yang gue sebutin sebelumnya. Pastinya pertanyaan-pertanyaan itu bisa buat menambah wawasan lo juga. Yang ketiga, berilah waktu. Lo pasti pernah nggak setuju sama pendapat orang lain, dan itu hal yang sah-sah aja, wajar. Karena lo nggak bisa maksain diri buat setuju dengan segala hal, tapi tentu lo tetap perlu mendengarkan serta mempertimbangkan pendapat orang lain. Kenapa? Karena belum tentu pendapat lo tuh bener. Ada kalanya lo harus belajar mendengarkan orang lain. Lo juga bisa belajar buat nggak langsung menilai pendapat mereka atau judge. Berilah waktu buat diri lo sendiri memikirkan perkataan mereka, lo pertimbangin baik-baik. Yang keempat, bersikaplah rendah hati atau down to earth. Lo bisa untuk mencoba tetap rendah hati saat ngerasa udah menguasai suatu hal. Jangan langsung merendahkan orang lain atau pendapatnya, karena itu bisa jadi orang lain mengetahui suatu hal yang lo nggak ketahui atau kuasai. Tanpa hal ini lo nggak bisa berbuat atau mempertimbangkan pendapat orang lain dengan baik, dan tetap mencoba mendengarkan sudut pandang mereka tentang hal tersebut. Emang nggak mudah sih buat jadi orang yang benar-benar open minded, butuh waktu serta usaha, effort buat lo memahami sudut pandang orang lain. Tapi percaya deh, sifat satu ini bakal bermanfaat buat lo dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena bakal ngebuat lo belajar memahami orang lain serta memperluas perspektif lo sendiri. Semisal lo merasa butuh teman ngobrol, lo bisa curhat sama gue mengenai kesulitan yang lo hadapi. Jangan lupa buat follow Instagram Pola Pikir dan Instagram gue Anggara Pawinata, dan tonton juga video Pola Pikir sampai habis biar lo dapat insight dari video-videonya. Gue harap lewat menonton video ini bisa buat lo berkembang menjadi lebih baik. Seenggaknya pola pikir lo juga berubah. Gue Anggara Pawinata dari Pola Pikir. Thanks.